Perkenalkan, nama saya Fahira Salnabila, siswi kelas 8 dari SMPN 1 Susukan, Kabupaten Cirebon, akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema manfaat kebiasaan membaca. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan dan rahmatnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbicara di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah pidato dengan tema manfaat kebiasaan membaca. Hadirin yang berbahagia, mungkin bagi sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang, khususnya pelajar, membaca adalah salah satu pekerjaan yang sangat membosankan dan kurang menyenangkan. Apalagi bagi sebagian kebanyak orang di Indonesia khususnya. Karena kebiasaan membaca itu masih sulit kita jadikan suatu kebiasaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, karena mahalnya biaya yang harus mereka rogoh dari kocek mereka bila mereka harus membelanjakan uang mereka untuk membeli buku. Tapi tentunya hal ini semestinya jangan dijadikan suatu kendala. Masih banyak cara lain untuk mengatasinya. Misalnya saja, dengan meminjam buku-buku bermutu di perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, pinjam teman, dan sebagainya. Pemerintah telah menjalankan program untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana banyak sekali buku-buku yang menawarkan nilai-nilai positif dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi, pada kenyataannya yang laku dan laris manis dan dijual di pasaran adalah buku-buku bergambar seperti komik dan majalah-majalah infotainment yang belum tentu memberikan nilai tambah bagi para pembacanya. Hadirin yang berbahagia, berikut adalah akibat yang dapat timbul jika kita tidak suka membaca. Yang pertama, tidak adanya minat belajar pada anak itu sendiri. Yang kedua, malas atau tidak ada semangat untuk belajar. Yang ketiga, mudah bosan. Seperti pada saat proses belajar, siswa kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang disampaikan. Dan jika diketahui, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Menurut UNESCO, indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, buku adalah jendela dunia. Pastinya semua orang tidak asing dengan kalimat tersebut. Tapi yang harus kita ketahui memang benar adanya. Dan Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh nasional Indonesia yang mempunyai 30.000 koleksi buku. Bayangkan saja, di tengah kesibukannya, ia masih menyempatkan diri untuk terus membaca buku dengan jumlah bacaan yang terbilang banyak. Dan membaca buku juga memiliki banyak manfaat. Berikut adalah manfaat dari membaca buku. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Membaca adalah cara terbaik untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang berbagai hal. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pula pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Membaca melatih otak untuk mengingat informasi baru. Semakin kita sering membaca, daya ingat kita akan semakin baik. Yang ketiga, merangsang kreativitas. Membaca buku fiksi dapat merangsang imajinasi dan kreativitas kita. Kita dapat membayangkan berbagai kemungkinan dan menciptakan cerita baru dalam pikiran kita. Yang keempat, mengurangi stres. Membaca adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi stres. Membaca buku fiksi misalnya dapat membawa kita ke dunia yang berbeda dan melupakan sejenak masalah yang sedang kita hadapi. Yang kelima, memperkaya kosakata. Seketika kita sedang membaca, kita akan menemukan banyak kosakata baru yang dapat memperkaya kosakata kita. Tentunya, hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dan menulis. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan pernah lupa untuk membaca buku, karena buku adalah gudang ilmu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.